people call you that phrase that they use too often, I think, it girl. Right. Do you like it or hate it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami berkesempatan untuk membahas mengenai pernikahan di bawah umur menurut perspektif sosiologi hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya dalam kondisi masih di bawah umur dengan berbagai alasan karena mereka menganggap bahwa pernikahan di bawah umur itu hal yang lumrah di masyarakat. Mereka bisa menikahkan anaknya kapanpun dan dimanapun. Baik, di sini kita harus mengetahui definisi pernikahan di bawah umur. Pernikahan itu berasal dari kata nikah yang berarti al-jamu dan al-damu yang berarti berkumpul ataupun mengumpulkan. Lalu menurut hukum Islam yaitu suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk mempunyai tujuan hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang pelaksanaan ketetapannya itu menurut hukum Islam. Selanjutnya, menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa terjerumus ke dalam eksploitasi anak yang menjerumus pola pikir dan masa depan anak tersebut. Sementara pernikahan anak di bawah umur sesama merupakan pergaulan bebas. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan pernikahan di usia dini. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi biasanya dikarenakan oleh kenakalan para remaja yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga. Ini dilakukan untuk mencegah hal buruk terjadi akibat jalinan kasih kedua lawan jenis. Kemudian ada faktor agama. Faktor agama tidak mengharapkan adanya pernikahan di usia dini, namun pernikahan adalah naluri dari setiap manusia untuk menghindari dari perbuatan berzina. Nah, dari ketiga faktor yang sudah disebutkan tadi, ternyata masih ada 3 faktor lagi nih. Apa aja tuh? Yakni faktor budaya, sosial, dan hukum. Sekarang kita tinjau dari faktor budaya, di mana masyarakat sangat menganggap lumrah terhadap perkawinan di bawah umur. Karena masyarakat menganggap bahwa ketika ada seseorang yang melamar, ketika lamaran tersebut ditolak, maka akan sangat lama dan sangat sulit untuk mendapatkan jodoh kembali. Dan juga masyarakat menjadikan hal tersebut untuk menghindari dari perzinahan, yang padahal itu sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2002, di mana kedua orang tua dan keluarga itu diwajibkan untuk menghindari kejadian tersebut. Memang hal seperti ini bukanlah tindak kejahatan maupun tindak kriminal. Nah, alasan daripada pengadilan agama menerima hal tersebut karena permohonan pengajuan sudah dipenuhi dan karena terikat sebelumnya oleh tunangan atau pacaran yang bisa kita temukan di desa-desa, bahkan di kota, juga di tempat-tempat belajar. Sekarang kita tinjau dari faktor sosial, di mana hal ini dianggap lumrah karena masyarakat sangat minim dari perekonomian maupun pendidikan, serta kurang ketatnya pergaulan bebas yang ada di masyarakat, sehingga hal tersebut bisa marak dan masyarakat menganggap bahwa hal itu ya biasa saja gitu. Dan bukan cuma itu, masyarakat tidak menyadari bahwa itu sangat berimpact dan berdampak besar di kemudian harinya. Sekarang kita tinjau dari faktor hukum, di mana hal tersebut sudah diatur di dalam hukum, yang mana konsekuensinya itu akan menyebabkan angka perkawinan di bawah umur itu semakin menurun. Karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas atau seks. Sekian saja. Yaitu dampak negatifnya ialah yang kerap terjadi dijumpai dalam masyarakat, yaitu meningkatnya perceraian akibat pernikahan di usia yang terlalu muda, diakibatkan karena kesiapan, kekurangan mental mereka untuk menghadapi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Yang kedua, yakni ini mempengaruhi terhadap kesehatan calon ibu dan juga si bayi itu. Dampak negatif yang ketiga ialah ada suatu penelitian medis, yaitu yang menjelaskan bahwa wanita muda yang kemudian melakukan hubungan seks
lalu menikah dan dia melakukan hubungan seksnya berganti-ganti atau sering, maka dia akan rawan terkena penyakit kanker, yaitu kanker rahim. Dan ini diakibatkan karena terjadinya berulang-ulang kali melakukan hubungan seks. Oke, baik teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan dari materi pembahasan mengenai pernikahan di bawah umur menurut perspektif sosiologi hukum, yaitu yang pertama, masyarakat di Indonesia serta para orang tua di Indonesia masih menganggap pernikahan di bawah umur itu hal yang lumrah atau hal yang biasa saja. Karena menurut para orang tua di Indonesia yang memiliki anak perempuan, menikah di atas umur rata-rata dianggap tidak laku atau sering dijuluki perawan tua. Nah, pembahasan pernikahan di bawah umur ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas atau isu yang menarik untuk dibahas di dalam hukum. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, yaitu faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor orang tua atau faktor keluarga, serta faktor sosial dan faktor hukum. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok kita. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.